Ya, Nabi itu mengajarkan kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan itu kemudian bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ahli majlis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini, di hari ini, di mana tepat dengan hari di antara hari-hari yang terbaik yang Allah ciptakan, ya, di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang saya yakin semua mengetahui tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun mayoritas ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 di siang harinya. Karena kalau bicara waktu terbaik, kalau malam, maka malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Tepatnya lagi malam Lailatul Qadar. Tapi kalau bicaranya adalah siang, maka waktu terbaik yang Allah ciptakan itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayatnya, dalam satu hadis, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amal soleh daripada di hari-hari ini, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan usia, kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa bertemu dengan 10 hari terbaik ini, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Dan hadir ke majelis ilmu itu adalah bagian dari amal soleh. Itu. Walaupun di 10 hari pertama itu ada beberapa amalan yang memang itu sangat dianjurkan, ya, tetapi ketika kita melakukan amal soleh yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya pun, kemudian kita jaga itu konsisten, istiqomah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, itu insya Allah itu kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya guru kita Ustaz Hafi menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya. Maka pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin
mencoba untuk menguatkan tentang materi keutamaan menuntut ilmu. Kalau kita tarik ke belakang, ya, di mana masa Rasulullah SAW itu sebelum diutus, itu kita mengenal orang-orang Arab, ya, yang sekarang itu Saudi, orang-orang Quraisy dahulu, itu mereka terkenal dengan istilah mereka itu berada di suatu masa, yang masa itu kita sebut dengan masa jahiliyah. Itu. Kenapa mereka itu disebut masa mereka itu disebut masa jahiliyah? Padahal orang-orang Quraisy itu pada masanya, Pak, itu mereka itu bukan orang sembarangan. Ya. Masalah perniagaan mereka jago. Masalah tata kelola masyarakat mereka jago. Itu. Kemudian masalah ilmu alam, ya, ilmu alam. Kalau kita kan kalau jalan naik mobil itu untuk menuju suatu tempat supaya tidak nyasar, kita menggunakan apa? GPS kan? Itu. Mereka itu nggak kenal namanya GPS. Mereka itu cukup melihat ke langit, kemudian dilihat bintang itu seperti apa formasinya. Nah, dengan melihat bintang saja mereka itu bisa mengetahui. Ya. Atau dengan membaca alam aja mereka bisa mengetahui. Artinya sebenarnya mereka itu bukan orang apa? Jahiliyah itu kan bodoh kalau bahasa kita kan. Tapi sebenarnya mereka itu tidak sebodoh yang kita kira. Itu. Mereka itu ya tidak sebodoh yang kita kira. Ya. Contoh misalkan lah, contoh sederhananya. Ketika orang-orang Quraisy itu ya, ingin mengembalikan kembali atau ingin membangun kembali Ka'bah, ya, karena Ka'bah ketika itu mau roboh. Maka yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan harta-harta yang paling halal, yang mana harta itu tidak tersentuh dengan hal-hal yang haram. Ya. Artinya mereka itu mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Kemudian ketika mereka berseteru, orang-orang Quraisy ini berseteru, siapa yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad? Ya. Dan mereka itu ternyata di antara mereka itu ada yang bisa ngasih solusi. Ya. Solusinya apa? Siapa orang yang paling pertama masuk masjid, dialah yang kita berikan hak untuk menaruh Hajar Aswad itu. Ya, artinya mereka bukan orang apa? Bukan orang bodoh yang ketika mereka itu kemudian bermasalah, berbeda pendapat, berebut, itu yang main itu adalah otot gitu kan. Tapi mereka yang main apa? Ya otak. Itu. Nah, pertanyaannya kenapa mereka itu disebut dengan masa jahiliyah? Nah, maka jawabannya adalah ya, ternyata jahiliyah itu bukan periode, bukan waktu, bukan masa. Tapi jahiliyah itu sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama namanya Malik bin Nabi, jahiliyah itu ketika kita hidup itu kita tidak berdasarkan panduan syariat. Itu namanya apa? Jahiliyah.
Jadi kalau kita hidup nih misalkan nih beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan manusia, itu kalau tidak berdasarkan panduan syariat, maka itu berarti kita masih dalam masa apa? Masa jahiliyah. Jual beli ya, tapi jual belinya itu masih ya bersinggungan dengan riba. Nah, berarti masih apa? Masih ada jahiliyah. Itu. Karena ternyata di masa Nabi ya, ketika ada seorang sahabat namanya kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari, itu berseteru dengan Bilal bin Rabah. Ini padahal ini periodenya sudah di Madinah. Ya, sudah Nabi itu sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, dan kondisi masyarakat sosial ya itu sudah membaik. Tapi ketika ada perseteruan antara Abu Dzar dengan Bilal itu mengeluarkan kata-kata yang mana kata-kata itu biasa dikeluarkan oleh orang-orang jahiliyah pada masa dulu. Ya, ketika itu Abu Dzar itu mengatakan, ya benas sauda, itu, anak dari seorang ibu yang sangat sangat hitam. Itu. Nah, itu kan menyakiti siapa? Menyakiti hati Bilal. Nah, maka ketika Nabi mengetahui, ya, karena Bilal merasa tersinggung dengan ucapan Abu Dzar itu, dilaporkan oleh Bilal. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam diri kamu itu ada sifat jahiliyah. Kenapa? Karena Abu Dzar itu walaupun dia seorang sahabat, walaupun dia bertemu dengan Rasulullah, tetapi di situ ada sifat yang melekat pada orang-orang jahiliyah. Ya, maka Nabi mengatakan di dalam diri kamu itu ada apa? Ada sifat jahiliyah. Itu. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan, oh kalau kita hidup ya, walaupun di masa milenial ini, gitu kan, walaupun di masa akhir zaman, tetapi kalau kita hidup kita itu tidak berdasarkan panduan syariat, maka itu ya kita termasuk orang-orang apa? Jahiliyah. Nah, jahiliyah itulah yang kemudian itu diberantas atau dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Maka yang pertama kali ayat yang turun itu apa? Iqra kan, suruh baca. Baca, efek dari baca itu dapat ilmu. Maka di sini kita harus menyadari bahwasanya ilmu itu sangat penting untuk panduan kita. Ya. Dan kita juga sering mendengarkan bahwasanya tugas manusia di muka bumi itu ada berapa di antaranya? Satu, memakmurkan bumi kan? Memakmurkan bumi. Yang kedua, menyembah, ya beribadah kepada Allah. Nah, memakmurkan bumi kalau tidak punya ilmu gimana? Ya tidak bisa kan? Itu tidak bisa. Bagaimana mau memakmurkan bumi kalau dia tidak punya tools, tidak punya alat untuk memakmurkannya? Ya, sama seperti kalau misalkan nih ada orang yang baru beli mobil, itu, tapi dia tidak pernah belajar apa? Naik mobil kan? Itu. Tapi dari dealer itu, karena dia merasa apa? Merasa ingin bangga gitu kan, punya mobil baru. Dari dealer dia apa? Dia naikin sendiri, dia supirin sendiri. Maka apa yang terjadi coba? Pasti mobilnya nabrak. Itu. Nah, itu hal-hal sederhana. Bagaimana dengan masalah misalkan masalah sosial. Ya, kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan
Atau misalkan contoh di sini sama jamaah gitu kan. Itu kalau tanpa dilandasi dengan ilmu, tanpa kita memiliki ilmu, tentu itu akan menjadi masalah. Begitupun beribadah. Beribadah itu kalau kita tidak dilandasi dengan ilmu, ya tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan sering di dalam riwayat itu disampaikan, misalkan nih, contoh, ada seorang laki-laki datang ke masjid, Nabi itu sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian laki-laki itu sholat, datang ke masjid sholat, karena mungkin walau alam dia sholat itu karena memang datang ke masjid kemudian tahiyatul waqt, sholat tahiyatul masjid, atau menunaikan sholat yang lainnya. Nah, laki-laki ini sholat ini sangat cepat sekali. Setelah selesai sholat, laki-laki ini menyamperi Rasulullah, datang kepada Rasulullah, kemudian membacakan salam. Tapi Nabi tidak menjawab salam. Malah Nabi itu mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Kamu sholat, ulangi sholat kamu, karena kamu tadi belum sholat. Dia balik sholat. Ya, sholat, selesai sholat, balik lagi ke Nabi. Tapi kata Nabi apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat, karena kamu itu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Kemudian setelah itu balik menemui Nabi lagi, dan kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sampai akhirnya dia nyerah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik daripada sholat yang tadi. Maka dari situ kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan yang seharusnya. Karena si laki-laki ini datang ke masjid sholat, ya, terutama yang menjadi perhatian Nabi itu adalah tumaninah. Ya, karena kan salah satu rukun sholat itu apa? Tumaninah. Tumaninah itu misalkan nih kita dari membaca Al-Fatihah selesai, kemudian surat, kemudian kita ruku. Nah, ketika kita ruku itu kita harus tumaninah. Tumaninah itu artinya posisi kita itu harus memang posisi dalam ruku, dan itu tidak boleh kemudian tidak, kalau kan kepala si badan itu kan membungkuk ya, dan harus tegak gitu kan. Nah, itu kalau tidak sempurna, ya, kecuali kalau yang tidak memungkinkan gitu kan. Nah, itu kan misalkan nih, dia sempurna rukunya sebentar, tapi tidak ukuran tumaninah. Misalkan goyang-goyang gitu kan. Nah, itu kan tidak sah. Atau misalkan ketika sujud, ya sujud itu kan ada anggota sujud yang memang harus kena dengan apa? Dengan tanah atau dengan tempat sujud. Nah, ketika kita sujud kemudian satu tangan kemudian tidak di tempat sujud, biasanya mohon maaf ya, biasanya ketika sholat tarawih itu ada di antara jamaah itu yang bawa mushaf gitu kan, karena imamnya baca panjang satu juz misalkan, kemudian dia bawa mushaf. Nah, ketika sujud tangannya itu tidak rapat dengan apa? Dengan tanah. Padahal itu adalah termasuk rukun atau anggota yang harus apa? Harus sempurna ketika sujud gitu kan. Nah, itu akhirnya menyebabkan apa? Kalau seandainya itu tidak sempurna, tidak tumaninah, nah itu apa? Itu tidak sah sholat. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berilmu itu sangat penting. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan itu tanpa panduan, tanpa ilmu. Ya. Karena kalau seandainya kita tadi melakukan suatu ibadah, ya,
tanpa dilandasi dengan ilmu, pasti ibadahnya itu akan ngawur gitu kan. Mending kalau ngawurnya itu untuk sendiri. Nah ini kan para jamaah ini mayoritas ini kan punya istri, punya anak, gitu kan. Ada yang punya cucu. Nah kalau seandainya kita melakukan suatu ibadah kemudian tanpa ada panduan, tanpa ada ilmu, kemudian ternyata diikuti oleh istri kita, kemudian diikuti oleh anak kita, maka setiap kesalahan yang dilakukan oleh istri dan anak kita, dan siapapun yang melihat kita kemudian meniru kita, maka kita akan mendapatkan apa? Dosanya. Jadi sebagaimana ada pahala jariah gitu kan, maka dalam dosa juga ada apa? Ada dosa jariah. Nah itu yang kita khawatirkan ketika kita melakukan suatu amalan itu tanpa ada apa? Tanpa ada ilmu. Nah kemudian zaman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama itu membagi, ya kan sebagaimana Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ya bagi setiap orang muslim. Jadi kalau kita merasa muslim, maka kita itu harus apa? Harus menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita diwajibkan oleh siapa? Oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidak menuntut ilmu, maka kita dosa. Nah, tapi dalam hal menuntut ilmu, para ulama itu ya membagi paling tidak ada dua hal. Yang pertama, ilmu yang sifatnya itu fardu ain. Yang kedua, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, kalau seandainya kita mau sholat nih, sholat, ibadah sholat ya contoh. Itu sholat itu untuk kita atau mewakili orang lain? Untuk kita kan? Nah, kalau kewajiban itu untuk kita, maka menuntut ilmunya itu fardu ain. Itu. Jadi kita harus tahu bagaimana rukun sholat, bagaimana syarat sahnya sholat, bagaimana yang membatalkan sholat. Termasuk apa sih sunnah sholat? Itu harus kita ketahui. Nah, tapi memang fardu ain itu kalau itu yang berkaitan dengan hal yang harus disegerakan. Artinya, misalkan nih, contoh sholat yang biasa kita lakukan itu kan 5 waktu ya, itu pasti rutin kan. Nah, maka kita harus dalam saat ini kita harus punya ilmu yang berkaitan dengan sholat 5 waktu itu. Jadi harus tuh. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya ilmu itu, maka pasti kita salah. Dan kita akan mendapatkan apa? Dosa ketika sholat itu bukan pahala. Itu. Nah, tapi misalkan nih, ada kondisi-kondisi yang mana ternyata sholat itu tidak normal. Contoh misalkan nih, sholat dalam kondisi menakutkan, sholat dalam kondisi peperangan, atau dalam istilahnya itu syiddatul khauf. Nah itu mungkin bagi kita saat ini itu belum fardu ain, ya belum fardu ain, tapi sifatnya itu fardu kifayah. Cukup satu orang ada yang mengetahui, sehingga ketika nanti peristiwa itu terjadi, itu bisa disampaikan bagaimana tata caranya. Karena itu kan jarang tuh. Itu. Nah, maka tinggal kita untuk mengetahui apakah itu fardu ain atau fardu kifayah. Nah, satu lagi fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu yang gimana? Fardu kifayah itu yang kalau kata ulama itu cukup satu orang melakukan, menuntut ilmu, maka yang lain itu akan apa? Terbebas dosanya. Itu. Contoh misalkan nih, ketika ada orang yang meninggal, maka kewajiban sebagai orang yang hidup, orang mukmin yang masih hidup itu adalah apa? Memandikan, mengkafani
mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah, satu memandikan misalkan, memandikan. Itu memandikan mayit itu kita harus tahu nggak ilmunya? Wajib nggak setiap orang itu harus mengetahui? Hah? Tidak. Tidak. Mengkafani? Tidak. Itu cukup sebagian orang saja yang melakukan. Kenapa? Karena yang melakukan eksekusi nanti ketika ada orang yang meninggal pun tidak semuanya kan. Cukup diwakili kan. Nah, kalau semuanya gimana kan? Itu rebutan nanti. Itu. Nah, begitu pula mensolatkan apa? Mensolatkan jenazah. Itu tidak semua orang mukmin itu wajib mengetahui bagaimana tata caranya sholat jenazah. Itu. Jadi cukup sebagian orang saja. Itu. Cuman nanti kalau orang yang melakukan hal yang tadi, memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengkuburkan, ya bagi dia menuntut ilmu itu apa? Wajib. Misalkan nih Pak Bayu itu ditunjuk atau diminta oleh keluarganya, misalkan kalau ada yang meninggal maka Pak Bayu yang harus apa? Memandikan, kafani gitu kan, kemudian mengimami sholatnya gitu kan. Nah, awalnya memang tidak wajib buat siapa? Buat Pak Bayu kan? Itu. Tapi ketika itu sudah ada wasiat dan pasti nanti kalau ada keluarganya yang meninggal, beliau yang akan melakukan. Nah, maka Pak Bayu itu kemudian ketika ada keluarganya yang meninggal, maka statusnya dia menuntut ilmunya apa? Wajib. Cuman kan tidak mungkin juga ketika meninggal baru apa? Baru belajar kan? Tidak mungkin. Itu. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, karena biasanya yang luput itu adalah hal-hal yang sifatnya fardu kifayah. Itu banyak sekali orang luput karena merasa masih ada si A, masih ada ustadz gitu kan. Itu. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba ketika sholat jenazah itu kan, sholat jenazah itu kan sholat jenazah itu tidak ada apa? Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tiba-tiba imam mengatakan takbir yang kedua Allahu Akbar, ternyata jamaahnya apa? Ruku. Itu. Karena apa? Karena tidak tahu. Tidak punya ilmunya. Itu. Atau contoh misalkan nih, ini kadang di beberapa masjid itu terjadi. Ya. Sampai agak unik gitu kan. Jadi kan ada di satu masjid, jadi kalau dia suka kunut nazilah, Pak. Suka kunut nazilah gitu kan. Itu. Nah, tiba-tiba ada polisi yang sholat di situ. Itu. Ada polisi yang sholat di situ. Ya. Nah, itu dia tidak tahu kalau seandainya si imam itu kunut. Ternyata dia apa? Sujud. Itu. Sujud. Nah, ternyata dia apa? Sujudnya sendiri karena jemaah di situ udah terbiasa gitu kan. Itu udah paham. Nah, ternyata masalahnya bukan sampai di situ. Itu sampai kepala desanya itu dipanggil. Itu. Dipanggil, ini aliran mana lagi gitu kan. Itu. Nah, karena akhirnya kan karena ketidaktahuan tadi gitu kan. Karena ketidaktahuan tadi itu menjadi salah satu sumber masalah. Atau misalkan nih di beberapa masjid imam itu suka membaca
surat-surat yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah. Ya. Sajdah biasanya sholat sujud. Nah, itu tiba-tiba si imam setelah membaca ayat yang di situ bunyinya perintah sujud, dia sujud. Nah, kan yang nggak tahu itu bingung kan? Loh kok sujud gitu kan? Subhanallah gitu kan? Di subhanallah kan kalau orang dikira itu imamnya apa? Lupa gitu kan? Kok langsung sujud gitu? Nah, akhirnya dia ingetin subhanallah. Akhirnya kan nggak didengar ya, si makmum itu apa? Ruku sendiri dan niat pisah dari siapa? Dari imam. Itu. Nah, padahal itu kan sholat ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu kalau dibaca itu disunahkan, dianjurkan untuk apa? Untuk sujud tilawah. Itu. Nah, sebenarnya gini, kesimpulannya adalah kalau kita hidup ini dilandaskan dengan ilmu, itu nggak bakalan muncul apa? Muncul masalah. Itu. Contoh misalkan sekarang nih sederhana nih, ini rame nih kan. Ini lebarannya hari apa gitu kan? Ya kan? Lebarannya saya hari Rabu misalnya. Nanti ada yang bilang, ada yang lebaran hari Kamis bilangnya, loh hari Rabu gitu kan. Itu nyembelih di hari Rabu belum tanggal 1 loh gitu kan. Nggak sah gitu kan. Ya kan? Nggak sah nyembelihnya. Kenapa? Karena di hari Rabu masih belum tanggal 10, masih tanggal 9 katanya. Itu. Terus nanti yang lebarannya tanggal hari Kamis ini, tanggal 10 hari Kamis itu kan. Kamu ditanya sama yang lebaran hari Rabu, kamu puasa Arafahnya kapan? Itu. Puasa Arafahnya hari Rabu. Itu. Lah, hari Rabu udah lebaran loh gitu kan. Lebaran itu kan dilarang puasa kan? Itu dilarang puasa, nggak boleh gitu. Haram, bukan dapat pahala, malah dapat apa? Dapat dosa. Nah, akhirnya tadi karena ketidakpahaman itu orang jadi apa? Jadi berantem, jadi ribut. Jadi sebenarnya orang-orang yang sering ribut, baik itu di media sosial, ya, ataupun di masyarakat, itu gara-gara apa? Gara-gara kurang berilmu, kurang paham. Kalau bagi orang yang paham ya wajar saja ya, mau puasanya mau lebarannya hari Rabu ya monggo, gitu kan. Mau lebarannya hari Kamis yang monggo. Itu. Yang penting kan jangan sampai lebaran itu jangan sampai menjadi salah satu sumber malapetaka gitu kan. Itu. Malapetaka itu apa ya? Biasanya kan ribut-ribut tadi lah gitu kan. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula nih kaitannya dengan kita sebagai mayoritas yang kita kan sebagai orang tua nih. Orang tua, tentu orang tua itu kita juga punya anak 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu kalau kita tidak punya ilmu dalam mendidik anak, kita tidak tahu caranya mendidik anak, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan panduan syariat itu, ya kita akan ala kadarnya, asal-asalan gitu kan. Hanya sekedar melihat bagaimana orang tua dulu kita mendidik kita. Itu. Ya pasti seperti itu, dan itu akan turun-temurun. Ya, padahal ternyata di dalam syariat Islam itu sampai detail panduannya bagaimana mendidik anak. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu, bahkan bagaimana menjadi seorang kakek pun ada gitu kan. Nah, itu indahnya Islam. Itu. Ya kita harus bersyukur, ya berterima kasih ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang beriman, ya, orang mukmin, orang muslim, dan kita itu bukan hanya sekedar itu, kita itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Rasulullah SAW. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah panduan bagi siapa? Bagi kita. Itu. Nah, itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan ini saya harapannya para jamaah itu ya, baik jamaah yang sholat di sini ataupun sholat di masjid yang lainnya gitu kan, itu tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu ya. Karena Nabi itu tidak diperintahkan untuk nambah apapun kecuali menambah ilmu. Rabbi zidni ilman. Wakul, kata Allah, wakul, hai katakanlah wahai Muhammad, berarti kan Rasulullah itu diperintahkan, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Berarti Nabi itu, kata para ulama, itu hanya diperintahkan untuk nambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nambah ilmu. Maka ya kita berusaha setiap hari itu ada ilmu yang kita dapatkan. Ya, tapi ini ada tapinya juga ya kan. Tempoh hari disampaikan Ustaz Salafi kan. Itu ternyata sudah punya ilmu pun diancam kan. Ya, sudah punya ilmu pun diancam. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah punya ilmu? Nah, maka diajarkan oleh Nabi. Ya, Nabi itu mengajarkan kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah agar ya, ilmu yang kita dapatkan itu kemudian bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini kita semangat menuntut ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, itu bahaya. Nah, maka supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kita itu manfaat, nah kita minta doa kepada Allah supaya apa? Supaya ilmunya kita itu bermanfaat. Karena ilmu tidak bermanfaat itu dampaknya apa? Dampaknya adalah qalbin la yakhsha. Kalau orang banyak ilmu tetapi tidak manfaat, itu ilmunya itu malah mengeraskan hati. Jadi hatinya tambah apa? Tambah keras. Kalau orang hatinya keras, ya nanti ujungnya apa? Nafsin la tasba. Jiwanya itu tidak apa? Tidak kenyang. Pasti tidak akan kenyang. Itu. Nah, kalau orang yang jiwanya itu tidak kenyang, haus terus, gitu kan, maka ujungnya adalah wa min da'watin la yustajabu laha. Nanti setiap permintaan doanya itu tidak akan terkabulkan. Itu. Maka itu dari ilmu tadi ya, yang kita dapatkan itu ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengamalkannya. Contoh misalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita mengetahui keutamaannya. Ya. Tetapi kita menganggap 10 hari pertama itu sebagaimana hari-hari biasa aja gitu kan. Nah, berarti kita apa? Kita tidak, atau misalnya dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu kita amalan itu ya biasa aja gitu kan. Nggak ada yang istimewa, nggak ada lebihnya gitu kan. Berarti kita menganggap 10 hari pertama itu ya sama aja dengan hari yang lainnya. Maka berarti ilmu kita itu tidak bermanfaat. Tapi ketika kita mengetahui, oh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari yang lain. Maka disitulah momentum kita untuk menaikkan amal soleh kita. Maka kemudian di hari itu kita memperbanyak ilmu, memperbanyak amal. Nah, maka ketika kita memperbanyak amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu berarti ilmu kita itu satu nambah, yang kedua apa? Ilmunya bermanfaat. Baik, itu saja mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ada pemain tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.